Halo, ketemu lagi. Ini mau menunjukkan cara bagaimana menggunakan import range yang dipadu dengan query untuk menyalin suatu file atau suatu sheet ke sheet yang lain, dan dia itu real time. Jadi kalau satu sheet itu berubah, yang di mirror ini juga berubah. Jadi ini saya mau contohin, ini ada satu file asli agenda. Ini saya mau menyalin ini halaman ini ke di mirror ini. Nah, tujuannya untuk apa? Ini biar misalkan kita mau bikin grafik dari ini, sebenarnya nggak bisa digrafikin ya, tapi misalkan ini berupa angka-angka, ini kita bisa bikin grafik ya, bisa bikin grafiknya bisa kita post di Glide, tapi kita bisa pakai misalkan dengan situasinya memaksa kita membuat dua glide yang berbeda gitu, tapi datanya pengennya terintegrasi. Jadi data yang di sini aja yang berubah, terus file yang mirror ini hanya buat nampilin grafiknya saja. Nah, caranya saya juga tidak hafal ya fungsinya. Jadi silahkan dicari di mesin pencari. Ini ada namanya query function. Nah, query function ini akan saya padukan dengan import range. Nah, pertama ini saya bikinkan satu file yang ada namanya my mirror ini masih kosong. Ini masih kosong. Nanti agenda ini mau saya letakkan di sini. Nah, untuk diketahui proses import range ini juga harus diizinkan oleh pemilik filenya. Ini kebetulan kan file saya yang saya salin gitu, jadi nanti tinggal saya klik saja, saya berikan akses gitu. Tapi bila file orang lain, maka itu kondisi filenya yang akan disalin itu harus dalam kondisi dibagikan, jadi harus dalam kondisi share. Oke, ini saya coba dulu pakai yang nggak di share. Nah, formulanya kita ambil dari sini aja. Ini ada contohnya ya, penggunaan query. Jadi query itu ngambil dari suatu range cell ya. Kemudian dari cell range itu kita pilih mana yang mau ditampilkan gitu ya. Ini ada fungsi-fungsi yang bisa dipakai seperti kita menggunakan fungsi SQL di database management system yang lain gitu. Tapi ini hanya tabel Google Spreadsheet. Jadi ini saya salin saja, atau saya import range dulu deh. Saya contohin dari import range. Nah, import range itu sebetulnya konsepnya mirip ya, konsepnya mirip, tapi entah kenapa kadang-kadang nggak bisa import range aja, jadi harus dikombinasikan dengan query gitu. Jadi ini saya coba aja dulu, saya copy ya, copy, kemudian di sini saya pakaiin sama dengan copy. Nah, intinya yang di depan ini adalah URL ya, URL-nya dokumen yang akan kita ambil gitu. Misalkan kalau ini berarti ini ya, URL ini. Sebetulnya URL ini yang mau diambil itu adalah ID dari filenya. Ini yang penting ya. Nah, kemudian kita pilih setelah di halaman ini ya, ini tuh URL untuk semua worksheet ini. Kita harus detailkan kita mau ambil worksheet yang mana. Kita mau ambil yang namanya agenda saya. Jadi ini ketikkan agenda saya. Kemudian ada tanda seru untuk memisahkan nama worksheetnya dengan sel yang mau diambil. Nah, ini selnya yang mana? Nah, selnya dari A1 ini sampai ujung di E37. Tapi kan ini bisa aja datanya nambah terus. Jadi penulisannya bisa ditulis seperti ini, dari A1 sampai dengan E gini. Kita tidak detailkan sampai E berapa. Kita coba dulu pakai import range aja, bisa nggak?
nggak mau ya. Nah, dia minta akses. Nah, kalau sama-sama kita sama-sama pemilik dua file itu tinggal diizinkan. Oh, sudah bisa. Ini memang apa ya? Kadang bisa, kadang tidak bisa. Kalau tidak bisa, ini harus dikombinasikan dengan query. Nah, kalau menggunakan query, ini berarti kita seperti ini ya. Seperti ini. Nah, bagian yang ini itu adalah import range. Seperti itu ya. Jadi kita bisa tambahkan, misalkan berarti di sini itu kita tambahkan query biar rapi. Query kita tambahin kurung dulu biar tidak lupa. Nah, bagian yang import range ini adalah bagian ini. Maka kita harus detailkan, kita select yang mana ya, kita kasih koma, terus kita tambahkan query-nya, misalkan select. Kalau kita mau ambil semua berarti select all ya, mau ya, hasilnya sama. Kalau misalkan saya maunya ambil yang kolomnya B ini ya, berarti kita ambilnya gini, select kolom 2 karena dia di kolomnya nomor 2. Kita enter ya, seperti itu ya. Ini sangat fleksibel. Jadi ketika misalkan kalau import range itu hanya bisa menyalin sama persis, query ini kita bisa milih, misalkan kita mau ambil semua kolom, tapi yang di flag selesai ini belum gitu ya. Jadi ini bisa, semoga nggak gagal nih. Select kolom select all dulu. Jadi semua kolom where kolom 3 ya, kolom 4 sama dengan seperti ini mungkin ya. Belum. Kita coba-coba cara menggunakan petiknya, saya juga tidak tahu pasti. Set. Ya, benar ya. Kita bisa sesuaikan dengan kalau pakai query. Ya, seperti itu kurang lebih videonya. Jadi kita bisa punya dua dokumen yang saling terhubung. Cukup dari dokumen ini saja yang dirubah ya. Oh ya, ini untuk membuktikan kalau ini fleksibel, misalkan ini yang flagnya sudah ini, sekarang saya ganti belum. Tadi kan ada 3 baris ya, ini saya ganti belum. Nah, ini jadi 4. Oke, demikian videonya, semoga bermanfaat.